Indonesia dengan Warta Berita. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita, saya Ardian Majid Kobat. Saudara, dua pemuda Mesir pemenang pidato berbahasa Indonesia, Abdullah Ehab dan Noha Muhammad, berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada momentum Hari Ulang Tahun RI 17 Agustus nanti. Kedua pemuda tersebut memiliki ketertarikan besar untuk mempelajari bahasa serta budaya Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Retno Mandasari. Abdullah Ehab dan Noha Muhammad, warga Mesir pemenang lomba pidato berbahasa Indonesia, berkesempatan untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ditemui saat pelepasan perjalanan oleh Duta Besar RI di Kairo, Mesir, Helmi Fauzi, Minggu 14 Agustus, Abdullah Ehab mengatakan dirinya merasa sangat senang dan beruntung dapat diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam momentum HUT RI ke-71. Ditambahkan Abdullah, kecintaannya terhadap budaya Indonesia menjadikannya bahkan tidak sabar untuk segera berada di sana, terutama untuk mencicipi berbagai buah lokal seperti manggis dan rambutan. Sementara Abdullah Ehab merupakan murid Pusat Kebudayaan Indonesia Puskin sejak 3 tahun terakhir dan meraih juara kedua pada lomba pidato yang dilaksanakan Juli lalu. Saya suka orang-orang Indonesia dan saya suka makanan Indonesia dan saya suka silat di kerja saya. Saya bertemu orang Indonesia. Saya guru bahasa Arab untuk anak asing di Azhar. Pemenang pertama lomba pidato berbahasa Indonesia, Noha Muhammad, menyatakan sejak kecil bahkan ia telah mencintai bahasa dan kebudayaan Indonesia sehingga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo menurutnya bagaikan mimpi dan akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ketika Anda mencintai suatu negara, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mempelajari bahasanya. Seperti bahasa Indonesia keluarga saya dan anak-anak kita sekarang. Terima kasih sama-sama. Saya belajar mereka. Duta Besar RI di Kairo, Helmi Fauzi, mengatakan selain mengapresiasi keberhasilan kedua pemenang tersebut, dirinya berharap baik Abdullah maupun Nora bisa menjadi duta untuk mengajak pemuda Mesir lainnya mencintai bahasa dan kebudayaan Indonesia. Ini merupakan upaya kita untuk juga menstimulir kaum muda di Mesir. Silakan datang Pusat Kebudayaan Indonesia yang ada di Doki, Kairo, untuk belajar soal budaya, tari-tarian, musik Indonesia, sekaligus juga bisa belajar bahasa. Bagi mereka yang tinggal di Ismailia, ada jurusan bahasa Indonesia di Universitas di Ismailia. Abdullah dan Nora secara khusus mendapatkan undangan mengikuti upacara HUT RI ke-71 di Istana Negara. Selanjutnya pada 18 Agustus keduanya akan diterima secara khusus oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Serta keduanya berkesempatan berwisata budaya di Yogyakarta pada 19 hingga 21 Agustus sebelum nantinya kembali ke Kairo keesokan harinya. Dari Kairo, Mesir, Retno Mandasari melaporkan. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diharapkan tidak hanya bersifat seremonial. Informasi selengkapnya disampaikan Bedianto dari Palembang. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diharapkan tidak hanya bersifat seremoni, namun dapat memberikan makna dari kemerdekaan yang sesungguhnya seperti yang dilakukan oleh pejuang terdahulu, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Hal ini disampaikan Ketua Harian di Hadi 45 Sumatera Selatan Haryono ketika dimintai komentar oleh RRI terkait makna peringatan Hari Kemerdekaan. Menurutnya banyak makna yang dapat diambil dari peringatan Hari Kemerdekaan, salah satunya makna persatuan dan kesatuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam situasi saat ini. Diakuinya persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia sejauh ini sudah mulai berkurang. Hal ini terbukti dengan sering kali adanya perpecahan yang terjadi di dalam kelompok maupun daerah. Ke-71 merupakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Itu tentu merupakan suatu sejarah, hari yang sangat bersejarah. Juga nilai-nilai 45 yang sangat mendasar yang harus kita sosialisasikan. Ya, persatuan kesatuan
dalam Pancasila itu. Jadi sebenarnya kalau sudah kita itu konsekuen nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aman itu. Haryono juga berharap agar makna persatuan dan kesatuan ini dapat diberikan sejak dini di sekolah melalui kurikulum pendidikan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia.